Sebagai kuli bangunan, aku pasti tahu apabila ada rumah yang miring atau tidak simetris. Namun melihat rumah ini nampaknya benar-benar kacau. Karena aku melihat ada beberapa penambahan bangunan yang nampak tidak perlu, bahkan merusak keaslian bangunan rumah ini sekarang. Kenapa rumahnya gini ya, gumamku? Aku benar-benar tidak percaya bahwa ada yang membangun rumah seperti ini, di mana aku melihat bahwa ada ruangan baru di sisi kiri dengan tembok bata merah yang diberikan telanjang tanpa plester. Batu bata itu menyatu kasar dengan dinding beton halus menjadi dinding utama di rumah ini. Pengerjaan ini terlihat asal-asalan karena beberapa tempat masih ada plesteran yang belum sempurna dan masih kasar. Namun dibiarkan begitu saja sehingga hanya mengering sebagian. Buset, gede banget rumah ini, teriak Deden yang tiba-tiba turun dari bak mobil itu. Pak Rahmat dan Asep yang ikuti turun pun tampaknya mengalami hal yang sama denganku. Seperti ada perasaan yang tidak mengenakan ketika melihat bangunan yang dibangun dengan asal-asalan seperti ini. Bahkan Pak Rahmat sampai menggelengkan kepala sambil berkata kepada kami, "Wah, pantas saja kita untuk membereskannya. Yang perlu direnov banyak sekali. Siapa sih tukang kerjanya yang gak benar gini?" kata Pak Rahmat dengan berdiri sambil melihat rumah tersebut. Asep yang ada di dekatnya hanya menggelengkan kepala, dahinya mengerut sambil menenteng perkakas ketika dia menatap ke arah rumah yang besar itu. Jangan bengong. Angkat juga itu semen-semennya. Aku kan harus balik. Udah gelap ini. Teriak supir ketika melihat kami berdiri menatap rumah yang besar itu setelah turun. Aku yang mendengar hal itu langsung melirik ke arah supir. Iya lupa, jawab gue sambil mengangguk pelan. Aku pun langsung melirik ke arah Deden. Dan tak lama aku berkata kembali, "Den, ayo turunin semen dan bahan-bahan yang lainnya." Kataku yang memerintahkan Deden agar membantuku untuk mulai bekerja. Aku dan Deden akhirnya menurunkan beberapa semen dan beberapa bahan lainnya dari atas bak tersebut ke halaman yang ada di depan kami. Pak Rahmat dan Asep juga akhirnya ikut membantu menurunkan terpal dan beberapa perkakas seperti sendok tembok atau cetok sebagai ukuran. Tak lupa Asep juga membawa water pas panjang berwarna kuning dan gulungan selang serta timbang air. Sedang Pak Rahmat berdiri membawa tas-tas kami yang berisi perkakas. Dengan baju ganti selama kami bekerja di tempat ini. Saat kami sedang sibuk menyusuri barang-barang di halaman rumah yang besar itu, tiba-tiba pintu rumah itu terbuka. Pintu dari kayu tua berdecit pelan sehingga membuat kami langsung melirik ke arah pintu rumah secara bersamaan. Terlihat ada seorang wanita keluar dari sana, seorang yang tersenyum kepada kami semua, sebelum akhirnya dia menatap kepada supir yang mengantar kami pada saat itu. "Mang Ikin, sudah turun semua kan barang-barangnya?" tanya dengan senyumannya yang pelan. "Sudah Bu," jawabnya sambil sedikit mengangguk di dalam mobilnya. "Ya sudah seperti itu." "Ya sudah kalau seperti itu, nanti biasa dibayarkan di akhir ya. Kamu bisa pergi sekarang," kata pemilik rumah itu kembali. Supir tersebut kembali mengangguk. Dia memastikan bahwa tidak ada barang yang tertinggal. Lalu setelah itu dia pun pergi dari rumah tersebut dan menuju meninggalkan kami yang berdiri di depan rumah tersebut. Wanita itu pun menatap kami kembali satu persatu. Pak Rahmat yang sudah pernah bertemu dengannya hanya tersenyum dan senyumannya itu dibalas olehnya secara perlahan. Wanita itu memang sudah tidak muda lagi, namun aku bisa membayangkan bahwa dia ketika masih muda adalah wanita yang cantik. Karena terlihat dari garis wajah yang tidak mengkerut meskipun usianya sudah tidak muda lagi.
Dia berjalan mendekati kami dengan mengenakan kebaya berwarna merah, marun. Dia berjalan dengan sangat anggun. Aku tidak menyangka bahwa ada seorang yang masih suka memakai kebaya di saat orang lain sudah mulai memakai kaos atau daster yang sekarang lagi ramai dipakai oleh orang-orang di kampung. "Jadi ini yang akan bekerja di sini, Pak?" tanya wanita tersebut. Rahmat kembali mengangguk. Dia mengenalkan kami secara perlahan dan hal itu membuat dirinya semakin tersenyum lebar. "Iya, Bu," jawab Rahmat. "Ini Karta dan Asep. Lalu ada kenek satu Deden. Jadi total 4 termasuk aku, Bu." Yang kenek anggap aja kuliah, bayarannya sama kok. Kasihan kalau dia beda sendiri bayarannya dengan kalian, kata wanita itu dengan senyumnya yang tak lepas dari wajahnya. Deden yang mendengar hal itu langsung tersenyum lebar. Dia bahkan berkata, "Oh siapa tuh Bu, aku pasti semangat melebihi mereka. Kalau semua bayarannya sama mah," kata Deden dengan nada semangat. Wanita itu melirik ke arah Deden, lalu tak lama dia mengangguk pelan. Sebelum akhirnya dia menatap kami kembali satu persatu sambil berkata, "Maaf, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Nyi Ima, istri dari pemilik rumah ini. Jadi jangan panggil ibu ya. Panggil aja Nyai," katanya sambil berjalan kembali di depan pintu rumah. "Karena sudah malam, lebih baik kita masuk dulu ke dalam. Barang-barang dan perkakas bisa disimpan dulu aja di luar ya," katanya sambil mengajak kami semua masuk ke dalam. Pak Rahmat yang ada di dekatnya Ima langsung melirik ke arah kami. Dia mengangkat satu tangannya dan memberi isyarat bahwa kami harus mengikutinya sekarang. Kami pun akhirnya duduk di ruangan depan, sebuah ruang tamu yang sangat besar dan banyak sekali perabotan tersimpan di sebuah lemari yang megah yang ada di dekat kami. Sebenarnya ruangan ini seperti dua ruangan yang disatukan karena terlihat ada sisi tembok yang dihancurkan di sisi kiri dengan beberapa benda-benda antik yang ada di lemari di sisi kiri dan ruangan ini. Selain itu ada sebuah lorong panjang dan tangga kecil di dekat ruangan ini, sehingga lorong itu nampak sedikit tinggi dari ruangan depan ketika aku melihatnya dari dalam. Selain ada kursi dan benda-benda antik, ada juga di setiap sudut ruangan terlihat pula sebuah foto keluarga yang besar di ujung kiri dari ruangan tersebut.